Shalom, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kami bersuka cita boleh menjumpai kembali Bapak Ibu di mana saja berada melalui program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam Gereja Toraya Jemaat Elim Balikpapan, edisi Selasa tanggal 30 Maret tahun 2021. Mari bersama kita siapkan hati menyambut lawatan Tuhan. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu. Sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga kau beri, kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sungguh begitu besar kasih dan kemurahan-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Khususnya bahwa sepanjang hari ini, Tuhan sudah menyertai kami dalam berbagai aktivitas kehidupan kami. Dan malam hari ini, Tuhan kembali memberikan kepada kami ruang dan waktu untuk boleh bersama dengan keluarga masing-masing beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan merenungkan firman Tuhan. Ampunkanlah dosa kami Tuhan, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada-Mu. Amin. Bahagian Alkitab yang akan kita baca malam ini dari Injil Markus pasal 10 ayat 32 sampai ayat 34. Injil Markus pasal 10 ayat 32 sampai 34. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam sepanjang kehidupan kita. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang sesungguhnya dalam bahasa Toraja Kamaluluan Tongan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang ahli sejarah menceritakan sebuah peristiwa yang pernah terjadi. Peristiwa itu dapat diceritakan dengan sedetail mungkin karena peristiwa itu benar-benar terjadi di masa lampau. Ada banyak peninggalan yang ditinggalkan, serta saksi mata bahkan pelaku sejarah yang bisa menceritakan dan membuktikan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Lalu pertanyaan kemudian adalah, bagaimana kita akan mengerti dan percaya jika seseorang menceritakan sebuah kisah yang akan terjadi besok, lusa, atau di masa yang akan datang? Saudara, hal inilah yang dialami oleh Yesus ketika waktunya hampir tiba, yakni penderitaan yang akan dialaminya. Dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, murid-muridnya merasakan kecemasan, dan orang-orang yang mengikutinya dari belakang merasakan perasaan yang takut. Kecemasan dan ketakutan itu didasari oleh pikiran tentang bahaya yang akan mereka hadapi di Yerusalem. Mereka mulai gemetar memikirkan hal itu. Mereka memikirkan keselamatan diri mereka sendiri. Dan dalam bacaan kita, untuk ketiga kalinya, Yesus memberitahukan apa yang akan dialaminya. Ia menceritakan dan menyampaikan itu kepada murid-muridnya, bahwa anak manusia akan diserahkan, ia akan dijatuhi hukuman mati, ia diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh. Tetapi pada hari yang ketiga ia akan bangkit kembali. Akan tetapi para murid sama sekali tidak mengerti tentang perkataan Yesus. Bahkan mereka tidak tahu apa yang Yesus maksudkan. Apa yang dikatakan Yesus tentang dirinya adalah sebuah peristiwa yang benar-benar akan terjadi. Dan untuk kita sekarang, apa yang disampaikan, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus adalah peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Para murid tidak mengerti serta tidak mengetahui dengan pasti, tetapi Yesus mengalami hal yang disampaikannya itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangannya ke dunia membuktikan kasihnya kepada manusia, dan kematian serta kebangkitannya adalah kepastian bagi kita bahwa ia telah mengalahkan maut, ia telah mengalahkan kematian. Dan kita percaya serta kita hidup dengan kepercayaan itu. Penderitaan, kematian, dan sengsara Yesus adalah kebenaran yang sesungguhnya. Apa yang dikatakannya, apa yang dialaminya adalah peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Roh Kudus menolong kita melakukan firman-Nya. Amin. Aku percaya Allah yang kekal,
Mari saudara kita satukan hati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan malam hari ini. Ajarlah kami untuk sungguh-sungguh mengimani dan mengaminkan dalam hidup kami setiap perkataan yang kami dengar dari kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan setiap firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Karena kami sungguh percaya bahwa firman-Mu akan menuntun kami kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan juga memungkinkan kami dalam melaksanakan pelayanan pada malam hari ini. Apapun tugas pelayanan kami kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Lalu bersama-sama dengan seluruh anggota jemaat-Mu Tuhan, di Jemaat Elim Balikpapan, juga di 3 cabang kebaktian, mensyukuri kebaikan dan kasih Tuhan yang selalu berlimpah atas hidup mereka dari waktu ke waktu. Tuhan mengaruniakan kehidupan, mengaruniakan kesehatan, menuntun menyertai mereka dalam perjalanan kehidupan mereka, sehingga mereka boleh merasakan sukacita kebahagiaan melalui pertambahan usia lewat hari ulang tahun kelahiran dan juga mereka yang berulang tahun pernikahan. Tuhanlah yang telah menuntun dan menyertai mereka. Tanpa Tuhan mereka tidak akan mampu melalui semua itu. Sebab itu syukur kepadamu Tuhan. Doa harapan kami bahwa Tuhan juga yang akan terus menyertai mereka di masa-masa yang akan datang ini. Juga berdoa dan berharap kepadamu untuk kehidupan seluruh jemaat-Mu di masa-masa yang akan datang. Berkatilah mereka Tuhan dalam keseharian mereka. Berkati dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka. Berkati dalam usaha pekerjaan yang ditekuni. Berkatilah anak-anak yang Engkau karuniakan bagi masing-masing mereka. Baik dalam pertumbuhan, dalam perjuangan merancang masa depan melalui pendidikan yang sementara mereka tempuh. Kiranya anak-anak jemaat-Mu senantiasa memiliki masa depan yang baik, masa depan yang cerah, oleh karena kasih dan perlindungan Tuhan bagi mereka. Lewat doa ini juga kami mendoakan mereka yang sementara hidup dalam pergumulan, bergumul oleh karena duka cita, ditinggalkan orang-orang yang mereka kasihi, bergumul oleh karena kesehatan, di mana mereka mengalami kelemahan tubuh, bergumul karena masalah pekerjaan, hubungan satu dengan yang lain dalam rumah tangga, dalam keluarga, bergumul karena menantikan hadirnya anak di tengah keluarga, bergumul karena masa depan anak-anak mereka, bergumul karena masalah ekonomi dan lain sebagainya. Oh Tuhan, teguhkanlah iman mereka, mampukan mereka Tuhan untuk dapat melalui setiap pergumulan-pergumulan itu dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Ya Bapa di surga, lewat doa ini kami juga mendoakan program pelayanan dalam jemaat-Mu. Tuhan berkatilah, sehingga semua dapat dilaksanakan dengan baik, demi untuk pertumbuhan jemaat Tuhan, demi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mendoakan juga ya Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu dalam jemaat ini, Bapak dan Ibu Pendeta, Penatua dan Diaken, pengurus organisasi intragerejawi, para pengerja gereja, Tuhan berkatilah mereka. Kiranya mereka senantiasa setia dalam melayani Tuhan, melalui pelayanan-pelayanan di tengah jemaat ini. Kami mendoakan ya Tuhan, anggota jemaat-Mu yang saat ini dalam usia lanjut, Tuhan tetap karuniakan sukacita bagi mereka, kesehatan yang cukup dan keteguhan iman.
Senantiasa kami membawa dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Mereka yang terpisah dengan keluarga mereka, terpisah dengan orang tua, terpisah dengan suami atau istri, terpisah dengan anak-anak, oleh karena tugas pekerjaan, oleh karena perjuangan, merancang masa depan melalui pendidikan, di mana saja mereka berada, Tuhan sertai dan lindungilah. Lewat doa ini juga Tuhan, kami mendoakan kehidupan persekutuan kami, kehidupan gereja-Mu, khususnya pada masa-masa saat ini, dalam bersama-sama memperingati dan sekaligus memaknai baik peristiwa Kamis Putih, peristiwa kematian Tuhan kami Yesus Kristus, juga peristiwa Paskah. Kiranya semua dapat kami lalui dengan baik. Kami dapat memaknai setiap peristiwa ini, bagaimana kasih Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada kami melalui karya penyelamatannya bagi dunia ini, kematian dan kebangkitannya, untuk memberikan kepada kami jaminan keselamatan dan kehidupan kekal. Bapa di surga, lewat doa ini kami juga mendoakan situasi bangsa dan negara kami, Indonesia, kiranya senantiasa hidup dalam suasana yang aman dan damai. Berkatilah pemerintah kami Tuhan, aparat keamanan, Tuhan berkatilah. Kami terus mendoakan situasi yang kami hadapi, baik di kota Balikpapan, di negara kami Indonesia, bahkan di dunia ini, dengan pandemi COVID-19. Tuhan, lindungilah kami, dan kami berdoa, kiranya pandemi ini suatu waktu dapat berlalu. Syukur kepadamu Tuhan, bersama dengan saudara-saudara kami, di mana saja mereka berada, yang juga mengikuti ibadah bersama dengan kami secara virtual. Tuhan, berkatilah. Sepanjang malam hari ini, kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Tuhan beserta dengan kami. Ini doa kami Tuhan, syafaat kami. Ampunkanlah dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami, karena kami datang kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Dan Kristus sudi pada
Syukur kepada Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ibadah kita boleh berlangsung dengan baik. Akhirnya kami menyampaikan terima kasih untuk kebersama-samaan kita. Sampai berjumpa dalam edisi rehat selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.